Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menganalisa saham Pegas. Nah, saham Pegas ini kita ketahui bersama sedang dalam fase downtrend ya. Jadi dia lagi dihajar sama isu force major itu atau ya harga sahamnya lagi jatuh lah gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi grafiknya dalam secara year to date, saham ini sudah turun 34,77%. Dalam 3 bulan terakhir sudah 24,33% dia turun. Nah, jadi dia sedang dalam fase turun. Coba kita searching apa itu force major dalam saham. Nah, force major adalah keadaan memaksa atau overmatch yang menyebabkan debitur gagal menjalankan kewajibannya kepada pihak kreditur karena kejadian di luar kuasa mereka. Misalnya terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, epidemik, perang, kerusuhan, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini Pegas diduga eh, gagal dalam menjalankan kewajiban. Nah, akibat dari bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, epidemik, perang, kerusuhan, dan yang lainnya. Kenapa saham Pegas force major? Nah, baca sebentar biar kita paham. Saham emiten gas plat merah Pegas yang berada dalam tren penurunan semakin tertekan dengan kondisi force major kontrak LNG dengan Gunvor Singapura. Analis menurunkan target harga dari 1.400 menjadi 1.050. Oke. Jadi ini akibatnya ya. Dengan force major kontrak LNG dengan Gunvor Singapura. Nah, oke. Nah, ini kita baca dari konten menakar dampak force major terhadap kinerja perusahaan gas negara Pegas. Pegas sedang mengalami kondisi force major alias kahar terkait salah satu kontrak pengiriman liquid natural gas. Liquid LNG itu jadi artinya liquid natural gas ke Singapura. Pada 3 November 2023, Pegas mengumumkan kondisi force major terkait pelaksanaan Master LNG Sale dan Purchase Agreement dan Confirmation Notice dengan Gunvor Singapura Ltd selaku pembeli. Nah, jadi pada poinnya Pegas ini lagi ada masalah terkait kontrak pengirimannya ke Singapura dengan si Gunvor Singapura ini. Ya mungkin ada pembatalan secara tiba-tiba dari Gunvor Singapura. Nah, jadi yang mau dikirim si Pegas ini jadi tersendat nih barang mau dikemanain gitulah istilahnya ya. Sekretaris Pegas Rahmat Utama mengatakan, Master LNG Sale and Purchase Agreement ini berkaitan dengan pembelian dan penjualan LNG antara Pegas dan Gunvor. Nah, ini masalahnya. Jadi masalah Pegas itu ini yang dimaksud force major itu. Biar kita sama-sama ngerti ya. Untuk menjual kargo LNG tertentu. Nah, Pegas dan Gunvor juga telah menyepakati confirmation notice sebagai tindak lanjut MSPA. Pengiriman LNG berdasarkan confirmation notice dijadwalkan terjadi antara Januari 2004 hingga Desember 2027. Baik Master LNG dan Sale Purchase Agreement dan Confirmation Notice keduanya tertanggal di 23 Juni 2022. Namun Confirmation Notice menjadi efektif terhitung sepenuhnya kondisi presiden 30 September 2022. Rahmat menyebut Master LNG Sale Purchase Agreement dan Confirmation Notice mengatur bahwa Pegas akan mengirim kargo LNG ke Gunvor. Nah, jadi dalam hal ini Pegas ini akan mengirim kargo LNG ke Gunvor dan berhak menerima pembayaran dari Gunvor atas pengiriman kargo LNG tersebut. Nah, dari sisi Gunvor, perjanjian ini mengatur bahwa Gunvor akan membeli
menerima pengiriman dan melaksanakan pembayaran kepada Pegas atas kargo LNG tersebut. Jadi Pegas ini mau jual kargo LNG ini, mau ngirim ke Gunvor ini. Nah, Gunvor ini harusnya bayar ke Pegas. Tapi karena bermasalah perjanjiannya, mungkin nggak jadi. Gitu artinya force majeure itu. Namun terdapat kendala di luar kendali Pegas yang menyebabkan tertundanya proses inovasi portofolio LNG dari Pertamina kepada Pegas. Asal tahu, akan dilaksanakan alih bisnis LNG milik Pertamina yang saat ini merupakan holding dari Pegas kepada Pegas. Gunvor dan Pegas menandatangani Master LNG Sale and Purchase Agreement dan Confirmation Notice dengan dasar Pegas akan menjual LNG tertentu dari portofolio Pertamina kepada Gunvor. Karena keadaan yang tak terduga di luar kendali Pegas, inovasi portofolio LNG dari Pertamina kepada Pegas tertunda. Tertunda ya bahasanya. Tertunda, bukan nggak jadi, tertunda. Kalau tertunda, berarti masih mungkin jadi, tapi nggak tahu kapan. Sehingga berimbas kepada terkendalanya pengiriman kargo LNG kepada Gunvor. Jadi, di sini dikatakan karena keadaan yang tidak terduga di luar kendali Pegas. Nah, tapi kita nggak tahu apa keadaan yang tidak terduga di luar kendali Pegas itu, nggak disebutkan di sini kan. Yang pada intinya adalah Pegas nggak jadi kirim kargo LNG ke Gunvor di Singapura gara-gara ada keadaan yang tidak terduga di luar kendali Pegas. Tapi keadaan yang tidak terduga di luar kendali Pegas ini tidak dijelaskan secara rinci. Gitu. Akibatnya saham Pegas ini mengalami penurunan. Oke, karena itu kan sentimen negatif ke perusahaan gitu. Nah, tapi kita lihat dari sisi fundamental perusahaannya. Sama kita baca profilnya dulu. Sebagai BUMN yang bergerak di bidang hilir gas bumi, PGN melakukan kegiatan usaha di bidang pengangkutan niaga dan gas bumi. Pada bidang pengangkutan gas bumi, PGN memiliki jaringan pipa transmisi di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumsel, Kepri, dan Jateng untuk menghubungkan lokasi sumber gas bumi. 4 segmen usaha pokok dari Pegas, yaitu 1. Usaha transmisi dan distribusi gas bumi, 2. Usaha niaga gas bumi, 3. Usaha hulu minyak dan gas bumi, 4. Usaha lain. Jadi intinya mereka menjual gas bumi, dari situ mereka dapat uang, itu intinya ya. Nah, ini nama-nama anak perusahaan mereka, ada PT Saka Energi, PGN LNG Indonesia. Nah, yang megang pengendali saham dari Pegas ini adalah PT Pertamina Persero, menguasai 56,9%. Masyarakat ada 43%. Oke, sisanya masyarakat warkat dan negara Republik Indonesia. Pegas listing tahun 2003, 15 Desember 2003, jadi sudah mau hampir 20 tahun ya. Dengan IPO price-nya 1.500. Nah, berikut nama presiden komisaris dan direksinya. Presiden komisarisnya adalah Amin Sunaryadi. Amin Sunaryadi. Nah, ini orangnya. Komisaris utama dari Pegas. Amin Sunaryadi. Komisaris PLN ia merupakan wakil ketua KPK periode 2003-2007. Terpindah dari KPK yang menjabat sebagai Senior Governance and Anti-Corruption Officer di World Bank Indonesia. Oke. Jadi Pak Amin Sunaryadi ini adalah pernah kerja di KPK juga sebagai Wakil Ketua KPK ya. Oke. Alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, alumnus STAN, dan College of Business Administration Georgia State University Atlanta. Oke. Jadi dia basicnya keuangan lah ya, di bidang keuangan. Nah, dia juga udah pernah menjabat sebagai Komut di PLN dan Komut di Freeport. Oke, secara kapabilitas bagus. Kemudian kita lihat presiden direkturnya Arief Setiawan Handoko.
Ini orangnya nih. Arif Setiawan Handoko. Jabatan Arif sebelumnya yakni sebagai Deputi Monetisasi dan Keuangan di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Oke. Jadi secara kapabilitas tadi komisaris utamanya Amin Sunaryadi bagus lah ya. Kalau Arif Setiawan Handoko ini dia punya basic di kerja di SKK Migas. Nah, kemudian kita cek aksi korporasi dari Pegas. Nah, Pegas ini rutin membagikan dividen dari tahun 2009 sampai dengan 2023 ini mereka rutin bagikan dividen 1 kali dalam setahun ya. Nah, mereka stock split udah pernah stock split di tahun 2008 1:5. Reverse belum, right issue belum, oke. Dan insider ada, oke. Nah, kita lihat di kolom case stat, PE ratio dari Pegas ini adalah 8,02 dan price to book value-nya 0,68. Jadi PBV-nya di bawah 1 ya. Jadi saat ini harga wajar Pegas ini lebih besar daripada harga sahamnya saat ini. Jadi dia diperdagangkan di bawah harga wajarnya, di harga 1135 ini. Nah, harga wajar Pegas kalau dihitung stock bid ada di 1670. Nanti kita hitung yang terbarunya ya. ROE dari Pegas 8,47%. ROE-nya sangat turun karena perusahaan juga lagi dalam kinerja yang turun ya. Dalam 1 tahun terakhir, harga Pegas terendah di 1100 dan tertinggi di 1920. Nah, harga sahamnya saat ini 1130, 1135. Ini lagi gerak ya karena bursa udah buka. Nah, dividen yield dari Pegas adalah 12,42%. Terakhir dibagikan 12 Juni 2023. 12,42%. Ini dividen yang cukup tinggi ya. Kalau dividen yield perusahaan itu di atas 10% itu udah dinilai bagus dan cukup tinggi kawan-kawan. Karena jauh melampaui inflasi gitu. Nah, kita lihat dari sisi ketahanan keuangannya. Pada tahun 2022, total pendapatan Pegas adalah 55,6 triliun. Dan laba bersihnya 6 triliun. Oke, 6 triliun. 2021 5 triliun, 2020 mereka rugi nih. Makanya harga sahamnya jatuh sekali nih 2020. Harga saham. Nah, ini bisa kita lihat ini grafik harga saham Pegas dari 2005 sampai dengan hari ini di 2023. Mereka itu tertinggi sempat di tahun 2013 mencapai 6.200. Harga 6.200 2013 10 tahun yang lalu. Dan 2014 juga nih di pucuk mereka. Tapi sejak hari itu mereka turun terus sampai di 2020 harga terendahnya di 800-an itu. Dan kembali naik, kemudian turun lagi dan pada saat ini turun lagi di 1135. Secara fundamental keuangannya kita lihat kita mundur 10 tahun ke belakang ke 2014 coba 2013 ya. Laba mereka tertinggi itu di 2013 kawan-kawan, 10,8 triliun. Ini laba tertinggi dari Pegas di 2013 10,8 triliun. Nah, jadi nggak heran kenapa harga sahamnya tertinggi di 2013 juga. 6 triliun, 6.050. 6.200 tadi ya, paling tertinggi 6.200. Kenapa? Karena mereka mencetak rekor laba tertinggi juga di 2013 10 triliun. Jadi kan semakin tinggi laba, maka itu akan berkontribusi sangat besar ke kenaikan harga sahamnya. Kemudian dia sejak 2013
labanya turun ke 9 triliun, turun lagi ke 5 triliun, turun ke 4 triliun, turun ke 1 triliun. Di 2017 naik lagi, di 2018 kemudian turun lagi, hingga di 2022 laba mereka 6 triliun. Mereka mulai melakukan pemulihan sejak rugi di 2020 ya. Laba di 2021, kemudian 2022 meningkat. Nah, kita lihat di 2023 ini, apakah labanya akan meningkat lagi dari tahun 2022 yakni 6 triliun. Kita lihat di sini kuartal 1 2023, kuartal 2, kuartal 3. Kita tambahkan jumlah laba bersihnya. Nah, kuartal 1 mereka untung 1,8 triliun. Kuartal 2 1,2. Berarti kita tambahkan ini jadi sekitar 3 triliun. Kemudian kita tambahkan lagi sama kuartal 3 1,2, jadi artinya sekitar 4,2 triliun atau 4,3. Nah, kalau kita asumsikan kuartal 4 paling kecil labanya 1 triliun lah ya, karena ini 1 triliun. Nah, kuartal 4 ini labanya 1 triliun, maka kita bisa asumsikan laba di tahun 2023 adalah 4,3 triliun yang udah kita tambahkan ini tadi, tambah 1 triliun, 5,3. Jadi, kita bisa asumsikan laba dari Pegas di tahun 2023 adalah antara 5,5 triliun antara 5 triliun sampai 6 triliun. Pasti di kisaran segitu. Labanya di tahun 2023. 5 sampai 6 triliun. Kalau kita lihat dari tahun sebelumnya 6 triliun, mungkin laba Pegas di 2023 bisa sama dengan di tahun 2022 atau jauh di bawah tahun 2022, turun lagi dia ya, tapi tetap di kisaran 5 sampai 6 triliun. Nah, kalau misalnya Pegas di 2021 labanya 5 triliun, maka ini akan tidak jauh beda dengan laba di tahun 2023 yang kita taksir antara 5 sampai 6 triliun. Nah, kita lihat kalau laba Pegas 2021 5 triliun, berapa mereka bagikan dividen di 2022? Kenapa? Karena laba di tahun 2021 itu bagi dividennya di tahun 2022. Jadi kita bisa asumsikan segitulah sekiranya total dividen yang bisa kita dapatkan kalau nanti mereka di tahun 2024 membagikan dividen atas laba bersih tahun buku 2023. Kita lihat ya, itu patokan kita. Jadi kita melihat dividen di tahun 2022. Di tahun 2022, di bulan Juni, tanggal 29 Juni mereka bayarnya ya, cairkannya. Mereka membagikan dividen 124,42. Oke. Kita anggaplah nanti kita dapat dividen di tahun 2024 dari Pegas ini 125 lah. Kita anggap ya paling kecil atas laba tahun buku 2023. 125. Maka berapa persen itu dari harganya hari ini kalau kita beli di hari ini? Pegas di 1135. Kalikan 1135. Tadi kita asumsikan laba dividennya 125 ya, 125 rupiah. 125 dikali 100%, kemudian dibagi harga saham hari ini 1135. Maka kita bisa dapat dividen dari Pegas sekitar 11%. 11 sampai 12% lah gitu ya. 135 dikali 11%. Nah, 124,85 kan sekitar 125 juga lah ini kita bulatkan. Jadi kita asumsi kita di tahun 2024 kalau kita beli Pegas di harganya hari ini, maka kita bisa asumsikan kita bisa dapat dividen sekitar 11%. Paling besar 12% lah ya. Nah, begitu kawan-kawan. Jadi kalau kalian meletakkan uang 100 juta ke saham Pegas ini, jadi kira-kira di tahun 2024 kalian bisa dapatkan dividen sekitar 11 atau 12 juta. Kalau kalian taruh 1 miliar, kalian bisa dapat dividen sekitar 110 juta atau 120 juta dari Pegas. Itu di luar kemungkinan dia capital gain ya. Karena kalau misalnya kinerja sahamnya membaik, maka dia tergantung kinerjanya.
Nah, kalau kita lihat, kita hitung harga wajar terbarunya, kita masuk ke balance sheet, neraca, kemudian kita pilih yang kuartal. Nah, di kuartal 3 2023 yang terbaru mereka pegang kas dan setara kas 16,1 triliun, piutang usaha 9 triliun, piutang lain-lain 18 miliar, persediaan 1 triliun dan order 1,2 triliun. Jadi total aset lancar mereka itu 28,9 triliun. Total aset tidak lancar 74 triliun. Total aset mereka 103,5 triliun. Liabilitas mereka 50 triliun. Oke. Total ekuitas 53 triliun. Jadi saham beredar 24 miliar. Saham beredar mereka 24,24 sebetulnya. Nah, berarti kita anggap aja 24,25 ini. Kita lihat tadi ekuitasnya 53,1 triliun ya. Jadi kita cari harga wajarnya 53,1 triliun dibagi saham beredar 24 miliar, 25. Nah, maka harga wajar dari Pegas adalah 2189. 2189. Nah, ini harga wajar terbaru kalau kita hitung berdasarkan laporan keuangan di kuartal 3 2023 dari Pegas itu sendiri. Kalau harga sahamnya hari ini 1135, berarti berapa PBV-nya berdasarkan harga wajar terbaru yang kita hitung di 2189. Kita bagikan aja 1135 dibagi 2189. Nah, maka kita akan membeli Pegas di PBV 0,51. 0,51. Jadi kalau kita beli Pegas di harga 1135, maka kita akan membelinya itu sama dengan di PBV 0,51. Berarti kita bisa dapat margin of safety sekitar 49 atau 50%. Segini. Ini margin of safety yang cukup besar ya kawan-kawan. Jadi tidak heran Pak Lo Keng Hong masuk juga ke saham Pegas. Setahu saya Pak Lo masuk di saham Pegas itu di harga 1000 atau 1100 saya lupa. Sekitar segitulah. Jadi masih belum jauh juga dari harga dia beli gitu. Kalau kita beli saham Pegas di harga hari ini. Oke kawan-kawan, itu saja untuk analisa saham Pegas ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.